Halo guys, jumpa lagi di channel Septa TV. Guys, kali ini aku mau mengulas seputar tulpa. Apa itu tulpa? Simak video ini sampai habis ya. Aku bakal bahas apa itu tulpa, mulai dari pengertiannya sampai dengan cara bikinnya guys. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara di subscribe dan tekan loncengnya supaya channel Septa TV semakin berkembang lagi guys. Juga jangan lupa like video ini supaya aku semakin semangat lagi buat ngebagiin hal-hal yang menarik lainnya. Channel ini nggak cuma ngebahas seputar tulpa aja sih guys, dan itu mungkin kamu nggak bakalan tertarik sama konten-konten lainnya di channel ini. Jadi aku bagi berdasar playlist aja. Buat kamu yang suka sama pembahasan seputar tulpa, kamu bisa langsung cek playlist tulpa di channel Sabto TV ini ya. Tulpa adalah entitas independen yang berasal dari pikiran layaknya teman khayalan. Tapi tulpa punya pikiran, punya perasaan, dan punya ide sendiri yang nggak bergantung sama kita. Tulpa punya banyak manfaat atau kegunaan guys, tapi seringnya orang ngebikin tulpa itu buat dijadiin teman curhat karena dianggap lebih lebih bisa ngejaga rahasia ya ketimbang manusia atau orang lain. Tulpa juga bisa ngebantu inang atau pemiliknya buat ngingetin sesuatu yang dilupa, ngebantu mecahin solusi, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya dari tulpa. Bentuk tulpa umumnya bebas ya, tergantung karakter apa yang mau kamu program. Bisa bentuk manusia, bentuk hewan, dan juga lainnya. Tapi sebaiknya kamu nggak ngebikin tulpa dengan sosok seseorang yang masih hidup atau orang yang udah meninggal ya guys, terutama sosok keluarga atau teman dekat. Khawatirnya nanti kamu nggak bisa ngebedain mana orang beneran dan mana tulpa. Selain itu, jangan bikin wujud hewan buas atau yang kamu takutin kayak misalnya singa, harimau, atau hantu. Takutnya nanti kamu malah ketakutan dan gila gitu. Jangan bikin tokoh-tokoh yang kamu hormatin ya, kayak misalnya orang tua, orang-orang soleh dan nabi, malaikat, atau bahkan Tuhan. Ini bahaya banget. Takutnya nanti kamu mengira kalau tulpamu itu nabi atau malaikat beneran. Dan akhirnya kamu ngikutin apapun yang tulpamu mau atau kasih. Misalnya aja nih, kamu ngebentuk tulpamu kayak malaikat gitu ya, misal malaikat Jibril gitu. Dan kita tahu Jibril itu malaikat pembawa wahyu, ya kan? Dan si tulpa yang kamu kira Jibril beneran itu, dia pun bakal bertindak layaknya malaikat beneran, ya sesuai sama imajinasi kamu gitu. Dia bakal ngebawain wahyu buat kamu. Kalau kamu nggak sadar, kamu bisa-bisa ngaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai titisan Jibril. Artinya, kamu bakal tersesat. Harusnya kamu yang ngendaliin si tulpa, malah kamu yang dikendaliin tulpa. Maka dari itu sangat dilarang keras buat siapapun ngebikin tulpa pakai sosok-sosok yang ditakuti atau disegani. Nah, apakah tulpa berbahaya? Ya, sejauh ini belum ada sih laporan seseorang yang pernah disakiti secara fisik sama tulpanya sendiri. Bahayanya palingan punya tulpa palingan kita bakal dianggap gila gitu ya sama orang kalau kita ketahuan ngomong sama tulpa di tempat umum. Itu sebabnya jangan pernah komunikasi sama tulpa di tempat umum ya guys. Bahaya yang paling ekstrim yaitu tadi ya, kita bisa gila beneran atau tersesat kalau kita nggak bisa ngebedain mana dunia nyata dan mana dunia imajinasi. Makanya kayak yang aku sebutin tadi, kita nggak boleh ngebentuk wujud tulpa sama sosok-sosok yang kita hormatin atau kita takutin.
Selanjutnya cara menciptakan tulpa atau cara bikin tulpa. Sebelum sebelum kamu bikin tulpa, kamu kudu lebih dulu berpikir tentang gimana wujud tulpa bakal terlihat nantinya. Kepribadiannya kayak gimana, namanya siapa, dan lain-lain. Kamu bisa bikin tulpa sesuai yang kamu mau, tapi kamu nggak perlu nentuin bentuk atau kepribadian yang permanen, karena biasanya tulpa suka melenceng dari rencana awal kamu bikin. Oke, berikut beberapa langkah yang perlu kamu lakuin sebelum kamu ngebikin tulpa. Pertama nih, kamu bisa ngegambar lebih dulu penampilan tulpa yang kamu mau di secari kertas atau di sebuah buku ya, atau di selembar buku. Atau cukup ngebayanginnya aja. Kalau kamu ngebikin tulpa berdasarkan karakter fiksi, pastiin kamu ngasih tahu si tulpa kalau dia sebenarnya bukan karakter tersebut, cuman penampilannya doang yang mirip. Nah, kedua, nentuin kepribadian tulpa. Salah satu cara buat nentuin kepribadiannya adalah dengan menuliskan sebanyak mungkin sifat yang pengen dimiliki si tulpa. Terus kamu ingat dan hafalin sampai mereka ada di pikiran bawah sadar kamu. Carilah tempat yang nyaman buat memulai nyiptain tulpa. Boleh di kamar atau di dimanapun. Boleh sambil rebahan, duduk ataupun berdiri ya. Lebih bagus sih kalau kamu sambil meditasi guys, biar cepet jadinya. Buat kamu yang belum tahu meditasi itu apa, kamu bisa lihat penjelasan dan tutorialnya di video ini nih. Atau lihat saran video di akhir video ini guys. Nah, kalau semuanya udah siap, kita lanjut ke cara nyiptain tulpa. Yang pertama, tarik napas biar imajinasi kamu hidup. Tarik napas dalam-dalam ya, biar imajinasi kamu hidup. Terus bervisualisasi atau ngebayangin bentuk tulpa. Kamu harus memvisualisasiin dan fokus sama tulpamu sampai kurang lebih 2 jam nonstop. Setelah 2 jam, kamu bakalan mulai ngeliat tulpamu. Tapi biasanya suka pudar setiap kali kamu coba buat ngebayanginnya. Biar bisa sepenuhnya kamu bisa nyiptain tulpa, biasanya perlu ngebayangin tulpa sampai 100 jam guys. 100 jaman. Nggak harus 100 jam nonstop juga sih. Kamu bisa bagi tiap hari 2 jam aja. 2 jam nonstop ya. Selagi kamu memvisualisasiin bentuknya, kamu bisa sambil ngebacain sifat-sifat yang udah kamu inget ke si tulpanya. Tapi step ini bisa di skip sih. Kebanyakan tulpamensi itu sebutan buat orang yang biasa bikin tulpa ya. Kebanyakan tulpamensi sering lewatin bagian ini guys. Soalnya biasanya nanti juga si tulpa bakal nyimpang sih dari sifat-sifat yang kamu install. Tapi jangan khawatir, biasanya tulpa nggak punya sifat jelek atau berbahaya. Yang penting sifat-sifatnya udah kamu hafal betul. Tahap selanjutnya vokalisasi. Masih di kondisi visualisasi atau ngebayangin bentuk tulpa, kamu bisa coba berkomunikasi sama tulpamu. Ajak dia bicara, baik keras atau cukup dalam pikiranmu aja. Tulpa bisa dengar kamu kok, tapi biasanya nggak ngerespon sih saat pertama kali kamu ajak ngomong. Ajak terus tulpamu ngomong gitu ya. Biasanya dalam beberapa saat dia bakal merespon juga. Kalau kamu ngerasa tulpamu udah sepenuhnya jadi, kamu bisa berhenti bervisualisasi. Kalau kamu pengen ngerubah penampilan tulpamu sesuai sama yang kamu mauin, kamu harus kompromi sama dia. Kamu juga harus memperlakukan tulpamu kayak teman dekat ya, kayak kamu sama teman dekatmu. Karena itulah apa yang dia mau. Luangkan waktu buat berpikir atau fokus sama tulpa. Kalau enggak, mungkin aja dia bakal ngilang. Nah, itulah penjelasan apa itu tulpa dan cara ngebuatnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Makasih ya udah nonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.